Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Pangeran Liang yang bernama Yan Zhenqing sudah benar-benar kesal terhadap kerajaan Ming. Dia pun bergegas datang ke sana. Pertemuan kemudian terjadi di antara dia dan juga punggawa istana. Di sana, para pasukan dari istana kerajaan Ming mulai mengatakan, "Apa yang Tuan cari ke sini?" Mendengar hal itu, Yan tanpa basa-basi langsung mengatakan jika dia ke sini untuk menemui sosok putri Wen Hua. Namun sayang, setelah itu pasukan dari istana kerajaan mengatakan jika sebenarnya Wen Hua telah menikah. Mengetahui hal yang semacam itu, Yan pun kini sangat-sangat kesal dengan apa yang dia rasakan. Yan mengatakan, "Apa aku tak salah dengar? Apakah kalian telah berani mempermainkanku?" Pangeran bermartabat dari kerajaan Liang memberikan hadiah pertunangan kepada kerajaan Ming untuk menikahi seorang putri, dan saat ini dia malah menikahi orang lain. Ini benar-benar sebuah penghinaan tingkat tinggi. Yan Zhenqing yang kesal kini akan segera menemui kaisar kerajaan Ming untuk meminta penjelasan. Dengan adanya hal itu, pertemuan kemudian terjadi antara Xian dan juga kaisar. Kaisar kemudian mengatakan, dia Wen Hua menikah kemarin dan dia sudah milik klan di kerajaan Ming. Surat pertunangan dan hadiah pertunangan akan dikembalikan seluruhnya kepadamu. Yan pun kemudian langsung mengatakan dalam hatinya, "Padahal aku begitu yakin bahwa sama sekali tidak ada kecelakaan dalam hal ini. Tapi kenapa bisa sampai terjadi seperti ini?" Dengan adanya hal ini, sosok dari Xian pun kemudian menanyakan di manakah Pangeran Gong. Hingga saat ini dia belum pernah melihatnya. Padahal dia sudah berjanji akan mengizinkanku untuk menikahi putri Wen Hua. Setelah itu kaisar pun menjawab hal itu. Dia mengatakan, keberadaan Pangeran Gong tidak diketahui dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Setelah itu si kaisar pun mengatakan kepada Yan, jika tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, silahkan pergi sekarang juga. Mendengar hal ini, Yan pun kini mulai emosi. Dia mengatakan, "Lancang sekali. Aku adalah putra mahkota kerajaan Liang yang agung. Kau, kaisar kerajaan Ming yang lemah, ingin mengusirku. Jika aku tidak melihat putri Wen Hua hari ini, aku akan membuat lautan darah di aula ini." Yah, Xian mulai mengancam dengan penuh percaya diri. Di tengah keadaan yang seperti ini, sosok dari para pasukannya si kaisar mencoba untuk melindungi kaisar itu. Di sana para pasukan kerajaan Ming pun sadar jika ternyata Pangeran Liang ini berada di ranah Golden Core, bukan transformasi dewa. Yah, saat ini Yan semakin kesal. Tapi tak lupa kaisar juga mengatakan, "Yan Zhenqing, meskipun kerajaan Mingku tidak sekuat kerajaanmu, apakah kau ingin perang antar dua kerajaan? Apakah kau tak tahu konsekuensi yang akan terjadi nanti?" Yah, dengan adanya pernyataan yang seperti itu, Yan kini cukup terdiam. Tapi sesaat kemudian Xian kembali berkomentar. Yan mengatakan, "Aku berkata aku ingin melihat putri Wen Hua. Jika tidak, kalian semua akan mati kubunuh." Ketegangan pun semakin terasa di tempat itu, dan saat kemudian tak diduga, Xiao Huohuo datang untuk menghalangi Xian. Dengan kehadiran Xiao Huohuo, Yan pun kini sangat terkejut dan tidak menyangka. Di sana tak cuma ada Xiao Huohuo, tapi juga ada Wen Hua yang kini langsung menyapa ayahnya. Sosok dari si Wen Hua juga memperkenalkan Xiao Huohuo sebagai suaminya di hadapan si ayah itu. Wen Hua juga menambahkan, "Hari ini adalah hari kedua pernikahan kami. Sesuai adat, aku kembali ke rumah orang tuaku dulu." Kemudian Xiao Huohuo juga mulai untuk mengucapkan salam kepada ayah mertua. "Perkenalkan ayah mertua, aku adalah Xiao Huohuo." Kedatangan dari Xiao Huohuo cukup disambut baik oleh kaisar, tapi tidak di matanya Xian. Yan kini mulai memandang ke arah kedua orang itu. Dia pun kini sadar jika keduanya punya tubuh fisik yin dan yang. Dengan mengetahui hal yang semacam itu, Xian kemudian mengatakan, seseorang punya tubuh fisik yang punya bakat luar biasa. Seorang punya tubuh fisik yin dan itu adalah jenius dalam kultivasi.
mereka saat ini benar-benar menikah. Jika mereka berlatih kultivasi ganda, kecepatan kultivasi mereka mungkin akan meningkat 10 kali lipat. Yah, saat ini jika kedua orang ini dibawa pergi dan diberikan kepada guruku, efek pilnya akan lebih sempurna karena keduanya merupakan buah yang luar biasa. Kemudian Yan juga menambahkan, aku terkejut dengan kekuatan Xiao Huohuo. Sungguh luar biasa bahwa seorang yang begitu muda punya tingkat kultivasi yang kuat. Di sana tanpa basa-basi lagi, Xiao Huohuo langsung mengatakan kepada Yan, sebagai putra mahkota, Anda telah menyakiti orang-orang di istana kerajaan Ming. Apakah Anda, kerajaan Liang, ingin berperang? Mendengar hal ini, Yan kemudian langsung berkomentar, aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Tunggu saja pembalasan yang kuberikan. Kerajaan Ming, tunggu saja penantianku. Sosok dari Yan pun kemudian bergegas meninggalkan kerajaan itu. Dengan apa yang terjadi ini, Kaisar kemudian mengatakan, bagus Wenhua, kau telah memilih suami yang sangat baik sekali. Aku juga sangat setuju jika suamimu merupakan Xiao Huohuo. Persetujuan juga diberikan oleh para pasukan istana. Mereka mengatakan, kami memang sudah sangat setuju dengan pernikahan darimu itu, Wenhua. Sementara itu, kita kembali diperlihatkan dengan Yan yang kembali bertemu gurunya. Di sana, Yan mulai mengatakan tentang keberadaan Yin dan Yang, sehingga guru akhirnya mengatakan kepada Xian, berdasarkan teknik mengenali orang yang aku ajarkan kepadamu, kau menemukan bahwa Putri Wenhua dan Xiao Huohuo ternyata adalah pasangan Yin dan Yang. Di sini mereka pun sadar jika tampaknya ini adalah sebuah takdir surga. Si guru kemudian mengatakan, aku akan mengirim murid-murid terbaikku untuk menangkap kedua orang itu. Dan setelah menyampaikan pesan itu, si guru pun bergegas pergi. Dengan apa yang terjadi ini, Xian mengatakan dalam hatinya, apakah guru akan mengirim kakak senior? Jika kakak senior mengambil tindakan, Xiao Huohuo akan pasti mati. Sementara itu, kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Chen yang kini mendapatkan notifikasi dari sistem. Sistem mengatakan, keturunan Xiao Mo menggunakan peta gunung dan sungai, dan secara tak sengaja membangkitkan beberapa ingatan kehidupan masa lalunya. Dengan begini, Xiao Chen mulai waspada. Dia mengatakan, meskipun Xiao Mo adalah reinkarnasi orang kuat dengan ingatan kehidupan masa lalu, dia punya beberapa kepingan ingatan. Misalnya saja ingatan tentang kenapa dia mati dan kenapa dia bereinkarnasi. Semua ini masih menjadi misteri yang belum diketahui. Dengan keadaan ini, Xiao Chen juga mengatakan, aku ingin melihat ingatan seperti apa yang dibangkitkan oleh orang kuat yang bereinkarnasi ini. Aku harus segera menyelidiki akan semua ini. Tak lama kemudian, peta sungai dan gunung pun kini mulai dipertunjukkan oleh si Xiao Mo. Di sana, Xiao Mo tampak mulai beraksi dengan kemampuan yang ada pada tubuhnya. Xiao Mo pun kini cukup terampil dalam melakukan aksinya itu, dan tak lama setelah itu dia juga sedikit teringat tentang ingatannya sebelumnya. Yah, dulu Xiao Mo terbaring lemas di sebuah tempat. Dia tidak pernah menyangka jika dia akan berada di posisi yang seperti itu. Dengan keadaan yang lemah dan penuh rasa sakit pada tubuhnya, tiba-tiba di tempatnya Xiao Mo itu kedatangan seorang gadis cantik yang kini sedang berbuat sesuatu kepada si Xiao Mo. Gadis itu pun mengatakan, kau benar-benar kuat bertahan hingga saat ini. Ini sudah 3 hari dan aku tak menyangka kau belum mati. Tapi lebih baik begini, aku akan mengambil tulang rawan kilinmu, mencuri sumsum tulang kinglongmu, mengekstrak meridian suzakumu, dan mentransplantasikan semuanya kepada aku. Gadis ini bernama Cuzi dan merupakan kekasihnya si Xiao Mo. Di sana Xiao Mo mulai mengatakan, tapi jika kau ingin mengolahnya dengan baik, maka kau perlu darah Suanwu, yang dimana itu terdapat di dalam tubuhmu untuk menutrisinya. Semakin banyak darah yang dikeluarkan, maka semakin besar pula tingkat keberhasilannya. Kau harus sanggup untuk menahan semua itu. Di tengah kondisi ini, Xiao Mo juga bertanya-tanya, mengapa
Mengapa Cusi? Aku memperlakukanmu dengan tulus. Mengapa kau malah mengkhianatiku? Di sana, tiba-tiba si Cusi pun mengatakan, mengkhianatimu? Aku tak pernah melakukan hal itu. Dan saat kemudian hal itu juga dibenarkan oleh sosok misterius yang diduga menjadi masternya Susi. Sosok itu kemudian menegaskan, semua yang kau punya itu adalah punyanya Cusi. Latihan, ramuan, dan petualangan yang kau pelajari, semuanya diatur Cusi untukmu, memungkinkanmu tumbuh hingga levelmu saat ini. Jadi, itu semua adalah pengorbanan dari Cusi. Kau layak untuk menjadi korban pada hari ini. Xiaomo kemudian kembali berkata, mengatur untukku. Mengapa ini terjadi? Padahal aku jelas sangat mencintaimu. Dengan mendengar hal ini, Cusi kemudian berkomentar, suasana hatiku sedang baik hari ini. Jangan berkata hal menjijikan seperti itu lagi, atau kau akan segera kuhabisi. Jika aku tidak melihat bakat dan fisikmu yang sangat luar biasa sejak awal, bagaimana bisa aku melatihmu langkah demi langkah? Itu semua adalah tindakanku untuk mencapai keberhasilanku. Dengan kata lain, ini semua hanya kepalsuan. Xiaomo pun sangat bersedih akan hal itu. Dia mengatakan, ini semua berarti adalah sebuah kepalsuan yang telah kau rencanakan. Sungguh penuh kebencian cinta dalam hidupku yang akan berakhir seperti ini. Xiaomo pun menambahkan, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan memaafkanmu sekecil apapun. Yah, tak lama kemudian keadaan aneh di tubuhnya Xiaomo semakin menjadi-jadi. Dan hal ini kemudian disadari oleh sosoknya misterius dan juga si Cusi. Si sosok misterius kemudian mengatakan, ini sangat tidak mungkin. Jika dia bisa untuk menganggap sebagai kekuatan miliknya, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Dan jejak Dao akan menemani sepanjang hidupnya dan matinya. Kita akan sulit untuk melacak keberadaannya. Dengan semua ingatan yang seperti itu, Xiaomo yang sekarang pun sadar jika itu semua merupakan ingatan masa lalunya. Xiaomo pun kini bersuara, ternyata aku dijebak dan mati dengan cara yang menyedihkan. Cusi, aku ingat dia adalah mantan kekasihku. Aku sungguh tidak memaafkanmu. Dengan kondisi ini, si Xiaomo pun sudah dalam sebuah kedendaman yang sangat menjadi-jadi. Dan semua ini juga diketahui oleh si Xiao Chen. Dengan keadaan ini, Xiao Chen pun mulai mengatakan, aku tak menyangka jika Xiaomo akan dikhianati seperti itu oleh sosok gadis yang bernama Cusi. Ini adalah sebuah dendam yang akan membuat Xiaomo semakin murka. Di sini juga Xiaomo mulai bertanya-tanya, siapakah sosok misterius yang ada dalam ingatan masa lalu dari Xiaomo itu. Menurut perkiraan dari Xiao Chen, kultivasinya itu lebih kuat ketimbang Xiao Chen. Xiao Chen bahkan tak bisa melihat dengan jelas di ingatan Xiaomo tentang keberadaan sosok itu. Setidaknya, kekuatan lawannya berada di atas Combined Realm. Dengan mengetahui hal ini, itu adalah ancaman besar bagi Xiao Chen. Xiao Chen kemudian mengatakan, kekuatanku masih terlalu lemah. Aku harus menjadi lebih kuat secepatnya. Jika tidak, keturunan keluarga Xiao akan diculik oleh mereka. Setelah itu, kita kembali diperlihatkan dengan si Xiaomo. Si Xiaomo kini tengah berada di dalam air. Di sana, dia pun mulai berbicara dengan lantang selantang-lantangnya. Aku, Xiaomo, tidak menyangka jika cintaku di kehidupan yang sebelumnya sudah mati. Dan di kehidupan ini, yang ada di hatiku hanyalah kebencian. Aku sedang dalam perjalanan untuk menjadi yang tak terkalahkan. Dan aku tidak boleh gagal karena kesedihan ini. Aku harus berjuang lebih kuat untuk melakukan balas dendam. Dalam hidup ini, meski bertentangan dengan kehendak surga, aku akan tetap membalaskan dendamku itu.
Setelah itu, Xiao Mo pun menyapa untuk bertemu dengan leluhur. Di sana, dia pun mengatakan kepada leluhur, "Leluhur, aku ingin mencoba berlatih di luar dan mencari pengalaman yang baru." Mendengar hal ini, si Xiao Chen pun bergegas untuk mengatakan, "Baiklah, pegunungan, sungai, dan pedesaan ini sudah tak cocok untukmu. Sudah waktunya kau pergi untuk berjuang lebih keras." Di sini juga, Xiao Chen sadar ada tekad yang kuat dari si Xiao Mo ini. Kehendak langit dan bumi yang menjadi milik Xiao Mo di dalam tubuhnya tidak dapat dikendalikan oleh apapun. Di sana juga, Xiao Chen memberikan pesan kepada Xiao Mo, di dunia yang sekarang ini lebih baik tidak menonjolkan diri dan menyembunyikan kekuatanmu adalah cara yang harus dilakukan untuk terus bertahan hidup. Xiao Chen melakukan ini karena dia sadar saat ini para musuh tengah mengincar keluarga Xiao. Ya, dia tidak mau nasib dari Xiao Mo akan seperti Xiao Huohuo yang terus mendapatkan buruan. Dan dengan adanya pesan dari Xiao Chen itu, Xiao Mo pun mengatakan, "Jika demikian, maka aku akan mendengarkan kata-kata dari leluhur." Setelah itu, Xiao Mo juga diberikan 2 senjata ajaib dari si Xiao Chen, yang dimana itu adalah Cloud Boots dan juga si spanduk Xuanyin. Dengan mendapatkan hadiah ini, Xiao Mo pun sangat senang dan langsung bersujud di hadapan Xiao Chen. Dia mengatakan, "Terima kasih leluhur atas hadiah yang kau berikan. Aku berjanji akan menggunakan ini sebaik mungkin." Tak lama setelah itu, tiba-tiba Xiao Chen mendapatkan notifikasi dari sistem yang dimana mengatakan, saat ini host harus menentukan pilihan karena terdeteksi ada kedatangan musuh di keluarga Xiao. Itu adalah seseorang dari Aula Jinghong. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-12 pun berakhir sampai di sini.